Yang perlu kita pahami yang pertama adalah manusia yang meninggal dunia, mereka berpindah ke alam yang lain, namanya alam kubur atau alam barzakh. Dan di alam kubur ini alam yang lain, alam akhirat, bukan dunia. Kuburan yang kita lihat itu dunia. Kuburan-kuburan itu dunia semua. Adapun di kuburan itu jasad yang ditanam di kuburan, itu dunia. Sedangkan yang dicabut roh oleh malaikatul maut, rohnya itu pindah ke alam kubur. Di alam kubur inilah dengan cara yang Allah kehendaki orang tersebut mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Dan orang yang mendapatkan siksa kubur macam-macam jenisnya. Kalau orang kafir, jelas pasti dia mati dalam kondisi kafir, siksa kuburnya sampai hari kiamat. Berlanjut nanti setelah itu siksa neraka. Dan kalau dia muslim, tergantung juga tingkat dosanya dan kehendak dari Allah. Muslim ini ada yang langsung dapat nikmat kubur, tapi ada juga yang mendapatkan siksa kubur tergantung kepada dosanya dan kehendak Allah. Ada muslim yang mendapatkan siksa kubur cuma 1 hari atau setengah hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 1 abad. Itu muslim. Mungkin sampai hari kiamat dia muslim, tapi Allah tidak berkehendak untuk mencabut siksa kubur darinya, karena dia muslim munafik. Karena yang selamat itu, kita baca di semua hadis yang ada, selamatnya itu muslim yang mukmin. Selalu mukmin yang Rasul sebutkan. Muslim mukmin, mampu menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Yang bisa menjawab siapa? Mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang bertauhid, akidahnya benar. Otomatis dia ibadahnya juga benar. Dia berusaha memperbaiki dirinya selama di dunia, ya. Jadi itu yang pertama, orang muslim yang mendapatkan siksa kubur mungkin sebentar. Setelah selesai, dia pindah mendapatkan nikmat kubur. Tapi ada juga muslim yang agak lama, dan lama ini bahkan sampai hari kiamat. Ya. Setelah itu bahkan berlanjut ke neraka. Tapi di neraka dia tidak kekal sebagaimana orang kafir. Ya, muslim kalaupun masuk neraka dengan ancaman yang begitu banyak karena dosanya banyak, dia muslim munafik. Pada akhirnya dia keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga selama dia muslim yang tidak melakukan kesyirikan. Selama dia muslim yang tidak membatalkan keimanan. Dia mati dalam kondisi muslim yang bertauhid, tidak ada pembatal-pembatal keimanan. Kalaupun disiksa tapi enggak kekal dalam siksa api neraka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kekal hanya orang kafir. Ya. Maka pertanyaan tadi, apakah muslim yang mendapatkan siksa kubur bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Subhanallah. Yang dikatakan tanpa dihisab, tanpa diazab, tentunya orang yang punya klasifikasi tingkat keimanannya, tingkat ibadahnya, tingkat keilmuannya, Masya Allah selama di dunia, dan mereka orang-orang terpilih, dan mereka orang bertakwa. Para nabi dan rasul tentu tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan orang-orang bertakwa yang lain tanpa dihisab langsung. Hisab itu terbagi 3. Pembicaraan tentang hisab terbagi 3. Pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini terpilih orang-orang tertentu, ya, bukan sembarang muslim. Yang kedua, muslim yang dihisab, tapi dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Ini mukmin. Ini jenis yang kedua, ya. Dia mukmin, dia muslim, tapi dengan hisab yang mudah. Apa maksudnya? Nanti di akhirat Allah akan pertanyakan dosanya satu persatu. Ditanya dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dia mengakui dan dia merasa kayaknya sebentar lagi akan mendapatkan siksa ini. Dia ketakutan karena Allah menanyakan semua dosa-dosanya dan dia tahu itu benar, dia mengakui. Tapi kemudian setelah proses, Allah mengampuni hamba itu begitu saja. Allah mengampuni hamba itu begitu saja. Yang pertama langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya-tanya dosanya gimana, enggak, langsung. Karena memang dia orang terpilih. Tapi yang jenis kedua, dia dihisab. Proses hisabnya ditanya dosa ini, dibuka kitab catatan amalnya segala macam, tapi Allah ujung-ujungnya mengampuni kesalahan dia. Dia masuk jenis yang kedua. Kenapa? Karena dia mukmin. Dengan dosa dia miliki, dengan kebaikan dia miliki, tapi kebaikan lebih banyak dibandingkan dosa.
Plusnya lebih banyak dibandingkan minus. Dan dia sudah pernah bertaubat selama di dunia. Ya, pernah bertaubat, dan dengan taubatnya inilah akhirnya Allah terima amal ibadahnya, Allah terima taubatnya. Kemudian tetap ditanya, untuk apa sih? Kan udah diterima taubatnya selama di dunia. Allah mempertanyakan kembali dengan hisab itu, tapi dihisab dengan hisab yang mudah, supaya manusia tahu bahwa kamu tuh punya dosa, tapi setelah itu Allah maafkan. Itu menunjukkan Allah tuh maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang, supaya berasa tuh manusia, Allah tuh luar biasa. Allah sudah tahu sebetulnya ini nggak perlu dihisab, sebetulnya masuk surga juga, tapi Allah hisab, tapi dengan hisab yang mudah. Pada waktu dihisab dengan hisab yang mudah, Allah tidak perdengarkan itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Dibongkar aibnya satu persatu. Allah berikan tirai, Allah berikan hijab, Allah berikan pembatas, sehingga ketika ditanya oleh Allah dalam proses hisabnya itu, manusia yang lain yang semuanya berkumpul di padang mahsyar tidak mendengar. Allah tutup aib-aibnya. Ini orang yang beruntung, ya. Paling beruntung tentunya yang pertama tadi, tanpa dihisab, tanpa diazab. Tapi ini beruntung juga, karena Allah pertanyakan, Allah bongkar aib-aibnya, dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan, tapi nggak didengar oleh yang lain. Cukup Allah dan hamba itu saja. Dan Allah bertanya satu persatu dosanya, dia mengakui. Kamu pernah melakukan dosa ini? Kamu pernah melakukan dosa ini? Iya ya Rabb, iya ya Rabb. Akhirnya dia ketakutan, lalu Allah ampuni pada akhirnya, karena Allah tahu dia tuh pernah bertaubat dulu waktu di dunia. Dan dia pun beramal saleh. Cuman kadang-kadang jatuh dosa, Ya wajar, Allah pun tahu dia manusia, bukan malaikat. Nggak mungkin steril tanpa dosa kan? Tapi kan dia sudah berjuang. Itu maksudnya. Ini dihisab dengan hisab yang mudah, maksudnya seperti itu. Masuk surga juga. Nah, yang tinggal ketiga ini yang terakhir. Jenis hisab yang ketiga, inilah dihisab dengan hisab yang berat. Na'udzubillah. Siapa? Ujung-ujungnya orang kafir, orang munafik. Selalu begitu informasi yang kita dapatkan. Dalam kubur, dia disiksa-siksa kubur, orang kafir, orang munafik. Yang mendapatkan siksa neraka, orang kafir, orang munafik. Yang dihisab dengan hisab yang berat, orang kafir, orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang kafir dan orang munafik, muslim tapi muslim munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di jenis ketiga ini dihisab dengan hisab yang berat. Allah pertanyakan mereka satu persatu, Allah bongkar aib-aibnya, dan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Nggak ada hijab, nggak ada tirai, nggak ada pembatas. Dipermalukan orang itu. Na'udzubillah. Malu kan? Dosa-dosa kita diketahui oleh semua orang. Na'udzubillah. Jangan sampai menjadi muslim munafik. Allah bongkar. Di dunia nggak tahu. Kita kelihatannya soleh banget ya. Casingnya casing soleh. Casingnya casing solehah. Oh, dia ini orang baik, orang berkata orang. Allah tahu dosa-dosa kita yang tersembunyi banyak. Allah bongkar nanti di akhirat kalau kita nggak bertobat. Kalau kita sudah bertobat dengan tobat nasuha, kita perbaiki diri kita, bisa jadi masuk kepada jenis kedua tadi dengan hisab yang mudah. Atau mudah-mudahan dia yang pertama. Bisa saja terjadi jika Allah berkehendak. Tapi yang jelas kalau masuk pada jenis yang ketiga, dihisab dengan hisab yang berat, Allah tanyakan masing-masing hamba ini yang kafir dan munafik, dosa-dosa mereka semua dibongkar, disebutkan satu persatu, lalu didengar oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Tapi apa terjadi Bapak Ibu? Udah ketahuan, bukti datang, saksi ada, malaikat ada, kitab catatan amal ada. Tapi orang kafir dan orang munafik ini ngeles, membantah. Kami nggak pernah melakukan dosa ini, kami nggak pernah melakukan dosa ini, kami nggak pernah melakukan dosa. Padahal sudah jelas, malaikat sebagai saksi, buku catatan amal sudah ada, bukti-bukti sudah ada, masih membantah. Maka akhirnya Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa, Bu? Kok Yasin paham ya? Mantan atau gimana? Berapa ayat surat Yasin? 83. Hafal semua? Masya Allah. Kita tes satu persatu. Surah Yasin, surah ke-36 ayat ke-65.
yang saya sebutkan tadi, 3665. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itulah kata Allah, kami tutup mulutnya, kami kunci, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Dan kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian. Kulit mereka pun akan bisa berbicara. Allah sebutkan di surah Fussilat. Mau lari kemana? Maka mereka bingung, kenapa bisa berbicara? Karena mereka ngeles, membantah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud dari surah Yasin ayat 65 ini maksudnya adalah untuk orang kafir dan orang munafik. Karena mereka membantah ketika disebutkan satu persatu dosa kepada mereka, ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang mendapatkan siksa kubur bisa mendapatkan jenis hisab yang pertama tanpa dihisab bahkan, ya? Ya, kita serahkan kepada Allah. Ini masalah gaib. Kita nggak berani mengatakan, oh nggak bisa. Bisa saja, dia awalnya mendapatkan siksa kubur, setelah itu berhenti, nggak lama, pindah ke nikmat kubur. Ya, dosa-dosanya sudah selesai, sesuai dengan kadar dosa yang dia miliki. Allah berikan balasan, selesai, dia pindah mendapatkan nikmat kubur. Nah, terus mendapatkan nikmat kubur sampai datangnya hari kiamat. Ya, karena Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Alam akhirat itu pertama kali kubur. Kalau dia selamat di situ, maka dimudahkan langkah-langkah berikutnya. Fase-fase kehidupan akhirat berikutnya mudah sampai surga. Kalau dia selamat, dapat nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak selamat di alam kuburnya, maka fase berikutnya juga menjadi berat, sulit. Na'udzubillah min dzalik. Ini menentukan nasib seseorang ke depan. Di kuburnya bagaimana? Nikmat kubur apa siksa kubur? Nah, untuk mendapatkan ya nikmat kubur, sebelumnya husnul khotimah. Kalau di matinya juga su'ul khotimah, lagi maksiat mati, lagi berbuat dosa mati. Ini peluang yang sangat besar dia mendapatkan siksa kubur. Ya, jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur tadi bisa jadi dia berada pada hisab yang kedua atau hisab yang pertama. Mungkin tanpa dihisab, tanpa diazab langsung, atau mungkin dihisab tapi dihisab dengan hisab yang mudah. Bagi siapa? Yang mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang mendapatkan siksa kubur di antara kaum muslimin bisa jadi kan berpindah, ya. Awalnya dapat lalu pindah. Tapi ada juga yang awalnya dapat enggak pindah-pindah sampai hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang tidak mendirikan sholat, orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, orang yang suka menyebarkan fitnah-fitnah, dan fitnah itu tersebar, kebohongan itu kemana-mana. Ya, maka kita nggak mau, ya. Kita inginkan kalau begitu mati langsung nikmat kubur, kan begitu, ya. Betul nggak, Bu? Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, apakah orang yang mendapatkan siksa kubur bisa masuk surga tanpa dihisab? Kita katakan kalau siksa kubur itu beralih kepada nikmat kubur setelahnya, maka insya Allah peluang ada. Kita kembalikan kepada Allah yang berkehendak. Tapi kalau dia tetap dalam siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat, orang seperti ini besar peluang lanjut siksa neraka.